Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita jumpa lagi di kelas getaran mekanik ya. Di pertemuan yang lalu saya sudah menyampaikan tentang dasar-dasar getaran mekanik. Kali ini kita akan masuk lebih khusus tentang getaran harmonik atau getaran harmonik sederhana. Oke, kita lihat dulu definisi getaran yang sudah dibahas di pertemuan lalu, bahwa getaran itu atau vibrasi merupakan gerakan osilasi bolak-balik yang berulang dari bagian satu mesin atau satu benda yang elastis. Jadi mesti geraknya itu berulang ya, bolak-balik. Dari posisi kesetimbangan, dia punya posisi awal yang disebut kesetimbangan statisnya atau posisi dia saat diam pada interval tertentu. Ya, pada interval tertentu. Nanti di situ kita punya beberapa istilah frekuensi dan periode penerjemahan dari interval ya. Berapa banyak dia melakukan getaran dalam satu waktu itu kita sebut periode, dan butuh waktu berapa lama dia untuk melakukan satu kali getaran itu disebut frekuensi. Nah, kemudian jika keseimbangan tersebut terganggu oleh adanya gaya atau gesekan, maka ada gaya yang bekerja di sana, dan dari posisi diamnya maka akan memunculkan suatu getaran. Benda dikatakan bergetar apabila benda tersebut mengalami gerak periodik. Oke, ini saya pikir sudah cukup jelas. Sebenarnya apa gerak periodik itu? Gerak periodik itu kalau kemarin kita ambil contoh sebuah bandul ya. Kali ini gerak periodik itu dalam satu sistem kita pandang sebagai gerak maju dan mundur atau melingkar pada lintasan yang sama untuk rentang waktu yang seragam. Di sini teman-teman bisa lihat ini dalam kondisi diam, di mana X-nya sama dengan 0, ini sebuah massa dan ada pegasnya. Kemudian ada gaya yang diberikan bekerja ya. Kemudian dia terjadi regangan dan stressing. Sini kita lihat di mana X-nya bernilai positif karena ada gaya yang diberikan, dan kemudian ada gaya balik aksi reaksi ya. Ini kemudian terjadi posisi di mana X kurang dari 0. Nah, gerak maju mundur ini sebetulnya kalau kita gambarkan dalam suatu rangkaian pegas vertikal, kemudian itu kita kasih pena di massa ini untuk menggambarkan gerak maju mundurnya, bahwa dia akan membentuk satu gelombang. Ini bisa kita ambil analogi atau gambaran seperti ini teman-teman. Jadi di sini ketika dia turun naik, kemudian ada kertas yang berjalan, maka akan membentuk gambar gelombang ya. Untuk gambar gelombang nanti urusannya dengan persamaan gelombang itu sendiri. Kemudian sini tadi saya sampaikan bahwa di mana X sama dengan 0 kita sebut titik setimbang atau equilibrium position. Kemudian ada gaya luar F berupa tarik atau tekan pada gambar B dan C ya. B dan C ini gambar tarik dan gambar tekannya. Bekerja pada pegas dengan mengakibatkan peregangan sejauh X, di mana X-nya akan bernilai positif dan kembali ke titik setimbang dulu, baru X-nya kurang dari 0. Kalau dia ada redaman, maka nanti secara berkelanjutan simpangannya akan semakin kecil. Artinya dia akan teredam. Kemudian pegas menyimpan gaya yang sama besar gaya luar tersebut, yang berfungsi untuk gaya pengembalian keadaan setimbang atau restoring force. Nah, di sini kita dapat bahwa F-nya itu min Kx ya. Ini konstanta pegas, K-nya itu. X-nya itu karena dia kurang dari 0, nanti dia akan bernilai negatif. Nah, ini yang diberikan oleh pegas, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat dari urutan gambar ya, di mana gerak osilasi yang terjadi pada sistem yang selanjutnya bisa diturunkan menjadi beberapa definisi. Ada istilah-istilah yang harus kita kenal dan ini jangan sampai tertukar. Displacement, amplitude, cycle, periode, dan frekuensi. Yang disebut displacement itu sebetulnya perpindahan posisi atau perpindahan tempat.
Jadi jarak X, jadi kita lihatnya pada sumbu horizontal, di sumbu X ya, dia bergeser dari benda bergetar itu kan melewati titik setimbang. Nah itu perpindahan dia dari titik setimbang itu kita sebut displacement. Kita pandang dari sumbu X ya. Kemudian ada amplitudo, jarak maksimum ya. Kita sering sebut juga simpangan benda bergetar dari titik setimbangnya. Jadi paling jauh itu di mana dia? Ya. Kemudian ada siklus. Ini adalah gerak benda dari sembarang titik untuk maju dan kembali mundur ke titik yang sama. Jadi kalau kita gambarkan tadi seperti sebuah gelombang, inilah gampangnya Pegas ini udah kelihatan mirip gelombang, cuma dia sangat runcing. Itu dia akan membentuk satu lingkaran sebetulnya, akan membentuk satu lingkaran, satu siklus di mana dia akan kembali lagi ke titik awal, ke titik setimbang tadi gitu. Oke, kemudian ada juga periode. Periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu kali siklus. Jadi untuk satu kali siklus itu dia butuh waktu berapa lama. Nah, dia berbanding terbalik dengan frekuensi. Frekuensi itu banyaknya siklus yang bisa diselesaikan dalam waktu 1 detik gitu. Mana F sama dengan 1 per T dan T sama dengan 1 per F. Ini istilah-istilah yang harus teman-teman pahami baik-baik dalam kajian getaran. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, untuk satuan frekuensi sendiri itu sebetulnya rotasi per satuan waktu ya. Tapi di sini kita udah gunakan istilah umum yaitu Hertz atau S pangkat min 1 ya, per S, dan T sendiri periode itu S ya soalnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat gambaran tadi pada posisi setimbang di X0 ini, kemudian dia ditarik ya, ada gaya yang bekerja perlawanan arah, nanti gaya yang sama juga disimpan di Pegas. Tadi kita sudah dapat F-nya sama dengan min Kx, karena arah X-nya ini kurang dari 0, berlawanan arah. Kemudian ada gaya gravitasi juga yang bekerja di sana. Jadi pada keadaan setimbang, gambar A adalah Pegas pada kondisi normal, tidak ada gaya yang bekerja di sini. Kemudian pada gambar B, dengan pembebanan massa M, Pegas meregang. Dia meregang sejarak X0. Jadi perubahan jaraknya ini X0. Kemudian ada juga nanti yang mengistilahkan dengan delta X ya, atau intinya perubahan displacement tadi, berubahnya jarak, berubahnya posisi, atau terjadi perpindahan. Nah, dan mengalami keadaan setimbang pada titik yang baru gitu. Nah, ini meregang tok gitu. Jadi sampai pada batas tertentu di mana X, ini diukur dari sini ya, dari batas ujung Pegas itu kita dapat persamaan 0 sama dengan melihat arah gaya ya, M kali G dikurangi Kx0, atau M kali G sama dengan Kx0, di mana displacementnya ini kita dapat perubahan jaraknya ini sama dengan M kali G, M nya massa, gravitasi dibagi K, konstanta Pegasnya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan tadi istilah-istilah yang harus kita kenal. Nah, sekarang kita masuk ke gerak simple harmonic motion atau gerak selaras sederhana. Adalah gerak osilasi di mana gaya atau pengembali totalnya berbanding lurus terhadap harga negatif dari perpindahannya. Nah, ini kita harus agak pelan-pelan. Gerak osilasi tadi udah jelas ya, dia bolak-balik. Nah, kemudian ada gaya di sana yang mengakibatkan dia bekerja. Nah, di sini gaya pengembalinya totalnya berbanding lurus terhadap harga negatif dari perpindahannya. Seperti dicontohkan tadi Pegas yang min Kx itu ya. Nah, adapun gerak osilasi sederhana adalah sistem yang mengalami gerak harmonik sederhana. Nah, ini istilah aja yang berbeda. Istilah yang berbeda, ini bukan definisi sebetulnya. Harmonik dengan osilasi ya. Oke. Kita lihat di sini hukum Newton kedua menyatakan bahwa F sama dengan MA ya. Ini hukum Newton kedua, maka kita punya bahwa MA itu adalah jumlah seluruh gayanya. Kita tahu A itu adalah percepatan. Percepatan itu merupakan, jadi kalau ada posisi X ya, ini posisi, kemudian dia berubah terhadap waktu, kita turunkan dengan kata lain dx per dt, itu turunan pertama, ini kita sebut kecepatan. Jadi perubahan jarak terhadap waktu itu kecepatan kita sebut. Nah, perubahan kecepatan terhadap waktu atau turunan keduanya itu kita sebut percepatan, akselerasi ya. M kali A, A-nya ini artinya turunan kedua dari posisi. Kita gunakan turunan kedua sama dengan min Kx, gayanya tadi gaya Pegas di sini ya. Kemudian kita punya bahwa ini order 2 nih. Ini adalah persamaan gerak ya, equation of motion. Ini adalah persamaan gerak. Jadi kalau teman-teman
ada dengar istilah persamaan gerak, kita ingat bahwa turunan kedua ya, turunan kedua atau percepatan dikali massa sama dengan jumlah gaya yang nanti kalau kita sederhanakan didapat persamaan diferensial order 2. Ini order turunan kedua dari X ditambah, ini semuanya dibagi M ya, min Kx pindah ruas jadi plus Kx semuanya dibagi M, kita dapat seperti ini. Oke. Kemudian nah ini tadi yang saya gambarkan bahwa pegas turun naik nanti akan menjadi sebuah gelombang. Kalau kita kasih tanda di sini atau indikator dan kertas yang bergerak, maka dia akan jadi gelombang. Nah, perpindahan adalah fungsi dari waktu ya. Perpindahan itu fungsi dari waktu. Maksudnya adalah perpindahan itu atau perpindahan posisi terhadap waktu kita sebut kecepatan, dan perubahan kecepatan itu disebut percepatan atau turunan kedua. Nah, ini T di sini periode ya. Ini 1/4 T, setengah T, 3/4 T, 1 T. Jadi satu lingkaran penuh atau satu siklus itu ditempuh dalam 1 T itu ini. Jadi kalau ini kita gabungkan dia akan menjadi satu siklus penuh ya. Satu siklus penuh. Nah, kemudian ini yang disebut simple harmonic motion, teman-teman. Dari persamaan tadi order 2 di persamaan diferensial ini kita dapat solusinya bahwa untuk persamaan diferensial order 2 X ditambah K per MX sama dengan 0. Ini kita dapat penyelesaiannya itu X sama dengan A kosinus omega T. Omega ini kecepatan sudut ya, ditambah C. Nah, itu besar sudutnya. A ini amplitudo. Ini adalah pembuktiannya. Ini sudah kita lakukan di persamaan diferensial. Nah, kalau kita lihat bahwa ada hubungan antara konstanta pegas massa dengan kecepatan sudut, di mana kuadrat dari kecepatan sudut itu sama dengan K per M. Oke, nanti kita akan ambil contoh. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini ada konstanta sembarang. Ini butuh kondisi awal. Nanti biasanya di soal itu amplitudonya dan besar sudutnya itu diberikan ya. Ketahui. Oke. Nah, amplitudo itu simpangan terjauh, ingat. Nah, puncak dari puncak ke puncak di sini dalam kasus ini A dan min A ya. Terima kasih lagi. Gitu. Nah, untuk selanjutnya kita lihat di sini untuk pengingat aja bahwa dalam kasus seperti ini, jika sudutnya negatif artinya dia berlawanan arah dengan jarum jam, nanti kita punya ini tuh sebetulnya kan persamaan sinus. Persamaan sinus. Dan kata lain kita punya dari sini perubahan T-nya sebesar perubahan sudut dibagi kecepatan radiannya, berlawanan arah negatif. Nah, kita dapat ini seperti direfleksikan terhadap sumbu Y ya. Artinya amplitudenya tetap ada, kemudian di sini kecepatan sudutnya juga ada. Ini kalau kita cerminkan, sinus itu menjadi sinus di mana pi per 2 ini kan 90 derajat. Nah, ini jadi A cos dari omega T dikurangi pi per 2 didapatlah X sama dengan A sin omega T. Ini yang disebut nanti persamaan gelombang nih, A sinus omega T. Oke. Nah, nanti teman-teman dari ini kita perhatikan kita punya tadi X-nya itu adalah A sin omega T. Kemudian kalau kita mau nyari kecepatannya, kita tinggal turunkan X terhadap T. Nanti kita dapat turunan dari A cos omega T ditambah theta itu C ya, dapat tambah C sama dengan min omega A sin omega T tambah C. Saya pikir ini sangat mudah ya. Kita lakukan turunan dari cos itu min sin. Kemudian di sini ini sebagai konstanta karena terhadap T omeganya jadi keluar ya. Gitu. Dimana T-nya sama dengan 0. Nanti kita peroleh bentuk X sama dengan A cos WT ini awalnya. Kemudian turunannya ini V-nya. Kemudian kita dapat dari angular frekuensi atau periode. Nah, dari kecepatan sudut angularnya kita ketahui bahwa hubungan antara kecepatan sudut dengan periode itu omega T sama dengan 2pi.
atau omeganya itu 2pi per T, nanti kita substitusi, dapatlah frekuensi naturalnya. Kita selesaikan persamaan diferensial orde 1 ini, nanti kita dapat kecepatan sudutnya itu adalah 2Vf sama dengan akar dari K per M. Kita tinggal masukin persamaan tadi bahwa 2pi per 1 per F itu jadi 2Vf ya. Kan 2pi per T ya. Ini 2pi per T, T-nya itu 1/F, kita dapat 2Vf. Dan tadi kan omega kuadrat itu sama dengan K per M ya. Jadi di sini kita peroleh juga sama dengan akar K per M. Dimana kalau kita cari F-nya, ini yang disebut frekuensi natural, itu adalah 1/2pi dikali akar K per M. Itu dulu, nanti kita akan ada pengerjaan latihan soal di bagian getaran yang tidak teredam dulu untuk derajat 1 kebebasan ya. Itu nanti akan kita masuk ke situ. Kita akan pelan-pelan, nanti pertanyaan boleh via WA grup